Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hamba Tuhan atau sebut saja pendeta yang suka mengancam Anda untuk memberikan persepuluhan. Katanya salah satu gitu kan, banyak tuh alasan kan sudah saya bahas kemarin gitu ya. Katanya kalau Anda tidak bayar persepuluhan, maka Anda akan masuk neraka. Karena persepuluhan itu adalah portal surga misalnya. Jadi seakan-akan kalau Anda tidak bayar persepuluhan, selain Anda terkutuk di dunia gitu ya, rezeki Anda dimakan belalang pelahap, Anda nggak masuk surga tuh katanya. Oke, tapi sebelum saya bahas, ini saya dapat satu video, cuman di video ini sepertinya sudah ditambahin satu judul yang judulnya itu nggak sesuai dengan isi videonya, tapi abaikan saja ya judul video ini. Saya juga boleh dapat di situ dikatakan mengancam karena tidak kasih kolekte gitu ya, tapi yang sebenarnya harusnya mengancam karena tidak kasih persepuluhan. Kita lihat saja ya videonya supaya lebih jelas. Saya minta maaf, tapi saya harus bicara ini. Kalau ada gembala pendeta khotbahnya mengancam, apalagi kalau nggak memberi perpuluhan, diancam. Bahkan ada yang berani berkata masuk neraka. Aduh. Maaf, pendeta itu termasuk golongan teroris catat yang suka mengancam jemaat. Awas kalau saudara tidak memberi perpuluhan. Nanti belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pelompat. Apaan itu? Papa kita tidak pernah mengancam kita. Papa kita nggak pernah meneror kita. Katakan amin. Itu papa kita yang luar biasa. Masa papa ngancam anaknya? Maaf. Oke, seperti yang Anda tadi bisa dengar, Pendeta Daniel Alexander ini juga salah satu yang memberikan kata sambutan di buku Persepuluhan Masih Relevankah karangan saya ini. Dan juga yang satu lagi Bapak Pendeta almarhum Bigman Sirait ya. Kalau Anda dengar tadi Bapak Pendeta Daniel Alexander dengan secara tegas diawali dengan mohon maaf dulu gitu ya. Nggak benar itu kalau pendeta ngancam-ngancam Anda untuk memberikan persepuluhan supaya masuk surga. Atau dengan kata lain, kalau Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka. Nggak benar itu. Nah, Pak Pendeta Daniel Alexander lebih sering menggunakan kata papa ketimbang bapak. Maksudnya bapak kita di surga itu nggak pernah ngancam-ngancam kayak begini gitu ya. Nah lucunya lagi. Coba deh ya Anda flashback ya. Anda jadi Kristen sejak kapan? Ada beberapa orang ya. Ada orang yang dari lahir sudah Kristen. Itu golongan pertama. Jadi dia Kristen dari lahir katanya. Kedua, dia orang yang sebelumnya bukan Kristen, kemudian karena mendengarkan pemberitaan Injil, dia mau menerima Yesus dan memilih untuk menjadi orang Kristen. Oke? Biasanya, sesuai pengamatan saya, mungkin saya salah ya, orang yang dari agama lain masuk menjadi orang Kristen gitu ya, terbanyak itu mendengar begini, Anda banyak dosa. Kalau Anda begini terus, Anda akan masuk neraka. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan Anda dari siksa neraka. Dan modal masuk surga itu murah, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun itu tidak 100% tepat ya. Nanti saya ulas lagi. Keselamatan itu adalah anugerah, gratis, betul. Tapi itu pun harus nanti saya explore lagi ya, karena ada yang panjang lah ya.
Jadi sekali lagi, hanya dengan mengaku dengan mulutmu maka engkau akan diselamatkan. Walaupun itu sudah pernah saya bahas juga. Tapi ya sudah, kita tinggalkan itu dulu. Jadi intinya, ketika orang dikhotbahi untuk menjadi orang Kristen, yang terutama beritanya adalah keselamatan itu gratis, anugerah. Betul, ya. Walaupun ada tambahannya lagi. Yang saya katakan tadi, nantilah kita bahas lagi. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus menerima siapapun orang yang berdosa yang mau jadi orang Kristen. Oke? Tidak ada syarat. Syaratnya adalah hanya percaya bahwa dia adalah juru selamat. Ya, yang mana jika Anda mengikuti jejaknya, ya Anda boleh diselamatkan. Jadi untuk menerima Tuhan Yesus itu gratis. Keselamatan itu pun gratis, walaupun ada prosesnya, ya. Tapi nantilah kita masuk situ, walaupun sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi tidak ada syarat bahwa untuk menerima Yesus dan mau masuk ke surga harus bayar. Apalagi bayarnya pakai uang. Kalau bayarnya dengan perbuatan, yaitu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang sudah bertobat, betul, Anda harus bayar harga. Misalnya meninggalkan sifat-sifat sombong, sifat-sifat serakah, tamak, suka mencelakai orang lain. Anda bayar harga di situ, ya. Anda matikan kedagingan Anda bayar harga namanya, ya. Kan sering disebut-sebut bahwa untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus gitu, Anda harus bayar harga. Tinggalkan kebiasaan buruk Anda, itu betul, bayar harga. Kalau dulu suka ngerumpi orang, asik kan kalau ngerumpiin orang gitu ya. Tinggalkan. Jadi yang asik-asik buat daging Anda tinggalkan, ya. Anda lakukan hal yang sesuai Tuhan firmankan. Ya. Di situ saja bayar harga Anda. Ya, tapi kalau sekarang ditambahi, kalau Anda tidak kasih persepuluhan, Anda masuk neraka. Jadi buat apa dong dulu orang diiming-iming bahwa keselamatan itu gratis, hanya terima Tuhan Yesus. Sekarang harus ditambahi oleh aturan manusia, kalau nggak bayar persepuluhan, masuk neraka. Astaga. Dan ada juga ayat-ayat ya, sambil contoh lah. Yang nanti Anda cari ya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini kalau dikupas panjang ya. Tapi intinya adalah Anda yang selama ini letih lesu, berbeban berat misalnya, terus menerus terikat oleh percintaan dunia, terus mau jadi kaya, mau jadi apa gitu ya, mau jadi lebih hebat lagi, mengejar segala macam yang fana. Itu akan menyebabkan kita letih lesu dan berbeban berat. Tuhan bilang, datanglah kepadaku maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kan lucu, orang sudah mau meninggalkan semua supaya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kelegaan kan? Dipajekin sama persembahan persepuluhan. Masuk akal nggak coy? Masuk akal nggak? Lagian sudah saya terangkan kan, Yesus saja tidak memberikan persembahan persepuluhan. Yesus pun tidak menerima persembahan persepuluhan. Teladan atau contoh siapa yang diambil oleh para pendeta yang pengancam para jemaatnya yang tidak memberikan persembahan persepuluhan. Makanya pantas dan logis lah kalau Bapak Pendeta Daniel Alexander mengatakan pendeta yang ngancam-ngancam itu adalah teroris. Iya, teroris. Karena kenapa? Jemaatnya diteror. Lu mau masuk surga coy, bayar persepuluhan. Lu mau bisnis lu enggak rusak, kagak dimakan belalang pelahap, bayar persepuluhan. Lah, jadi berbeban berat lagi tuh orang. Kan Yesus bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini jadi Kristen bukannya tambah lega, malah dipajekin, tambah 10%. Jangan salah sangka ya, saya bukan bilang Anda tidak usah memberi kepada gereja. Berilah sesuai 2 Korintus 9 ayat 7. Persembahan sukarela, sukacita, tanpa paksaan dan tanpa bersedih. Lah,
Ini masih ditakut-takuti dengan belalang pelahap, dengan kutuk hukum Taurat. Makanya benar, saya setuju dengan Bapak Pendeta Daniel Alexander tadi, bahwa pendeta yang masih ngancam-ngancam jemaatnya untuk memberikan persepuluhan adalah teroris. Oke? Jadi, sadarlah, cerdaslah, dan Anda adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang tidak lagi diberikan beban tambahan, yaitu harus tunduk kepada hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus kan sudah bilang kan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Walaupun artinya itu lebih luas gitu ya. Lah Anda sudah datang kepada Tuhan Yesus mau mendapatkan kelegaan gitu ya. Dibebani lagi. Beban hukum Taurat. Yang mana itu sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Anda kalau masuk lagi ke dalam hukum Taurat, Anda mau menyalibkan Yesus kedua kali supaya dia membatalkan hukum Taurat lagi? Mikir coy. Oke? Jadi demikian saja gitu ya bahasan saya mengenai pendeta yang suka ngancem-ngancem Anda untuk memberikan persepuluhan. Itu tidak benar. Oke? Semoga bahasan saya ini boleh mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.